Lamun gubernur nyebutkan pesantren ancam kena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Ustadz yang modelan kayak begini tuh ustadz yang tolol, ustadz yang on, ustadz yang kurang ngajar, ustadz yang kagak punya otak. Kenapa gua berkata seperti ini? Lamun geus jadi ustad kuduna nyaho mana hanu bener, mana jeung hanu goreng. Otak sia teh kudu dipake tengah goreng-goreng gubernur Jawa Barat. Dengekeun sia. Hadis we papanjang-panjang. Bismillah diliwatan ku sia. Lamun nempok kiai bulak-balik mau proposal ke bupati, proposal ke dedi, proposal ke pemerintah, minta duit, eta kiai cara. Jadi kalau ada kiai siapapun itu bolak-balik bawa proposal, nemuin pejabat, nemuin pemerintah, minta duit, itu namanya Ustadz Cara. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang budiman, yang ganteng, yang cantik, dan cetar membahenol. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga kalian itu pada sehat-sehat dan semoga rezeki kalian itu selalu bertambah. Dan masya Allah banget ya kalian di sini yang lihat video saya kok udah pada ganteng-ganteng, udah pada cantik-cantik dan semelehoy ya pokoknya. Ngomong apa sih gue ya? Kita akan meneruskan beberapa video yang sudah kita bahas sebelumnya terkait mengenai Ustadz ya. Ustadz Garut yang viral, yang statementnya gila parah banget. Dan ternyata begitu gua cek di TikTok banyak yang bahas, bahkan termasuk ada TNI juga yang turun tangan tuh, digibas lah pokoknya. Kita akan dengarkan para netizen yang menyentil dan bahkan menyungkam si pembau jigong mic. Langsung aja kita gas, kita menuju TKPN play. Oh ternyata dia ini udah biasa teriak-teriak kayak gitu, berasa anak underground Metallica. Isu-isu kurang muka TikTok. Pagi-pagi gue buka TikTok. Dia pisan muka TikTok. Pagi-pagi banget. Dina beranda naon disebutnya. Iya beranda lah begitu. Aya oknum ustad di Garut. Aceng ngarana teh Aceng naon. Ada oknum ustad di Garut katanya. Ngobrolkeun. Lamun teu bisa agama cenah ulah ngobrol agama. Oh, nggak bisa ngobrol agama. Ya oke. Kan ujungna goreng ka gubernur. Okay. Kak Gubernur Kang Deddy Mulyadi, Bapak aing, gubernur aing. Nyebut aya bahasa tolol saeutik. Ari cekula ti dieu ye dengekeun. Ieu mah moal bicara agama ngan saeutik-eutikeun diajar agama, matak tar ngobrol gagabah. Ngan eta oknum ustad Kang Aceng teteh nyerak dina panggung kan gelut jeung gelut ngobrolkeun teh. Tah lamun gelut mah ya diajar ya. Tah ieu kita nu galal deui eta. Tinggalikeun. Tah ieu sesandeungelan urang tah. Tah ieu tah. Nya sesandeungelan nya. Mata kulawan. Gelut mah hayu lah rek di mana oge. Maneka hayo teteh nyerak wae kana panggung. Mal mamatan ustad teu ngarti ieu mah ngan lamun diajar gelut tukang ieu kana gelut mah. Terutama ningali daging hayam saprada tarik. Hatur nuhun Kang Ustad. Segelut-gelutna cenah kayak gitu. Nah ditantang berantem sama netizen. Kena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Hei presiden. Izin setik Ustad. Gas Mang. Lamun maneh Sia. can layak jadi ustad, tong sok ceramah. Ceramah teh ka mana kadaek. Sia. Lamun geus jadi ustad kuduna nyaho mana hanu bener, mana jeung hanu goreng. Otak sia teh kudu dipake tengah goreng-goreng gubernur Jawa Barat. Dengekeun sia. Pedes banget sih abang ini kalau ngomong, kalau lu belum bisa jadi ustad nggak usah ceramah. Otak kalau tuh dibenerin gitu. Aduh, Entong sok paling jago na hirup teh di alam dunia. Dengekeun ku sia. Hiji, eueuh hanu kuat, eueuh hanu jago. Hanu kuat kejo, hanu gagah negara, hanu sakti Gusti. Tah dengekeun ku cungur sia. Jelema mah eueuh nu kuat, Ustad. Tanpa aya kejo bisa naon jelema? Tanpa ada nasi.
sakuat-kuatna jelema, Sekuat-kuatnya orang. sak gede-gedena jelema geus abus kana jero penjara mah ngaringkuk sia. Kalau udah masuk penjara ngeringkuk. Tah masih keneh gagah keneh negara. Negara gagah, tah Gusti anu paling gagah ketika Gusti nurunkeun cai gelombang tsunami lumpat ka mana sia. Oh, siap. Oke. Dengekeun sia. Jadi ustad sing ecereug Jadi ustadz mata yang bismillah teh dipake. Oh, bener, bismillah tuh harus dipakai. Hadis we papanjang-panjang bismillah diliwatan ku sia. Hadis panjang-panjang bismillah dilewatan sama lu. Terlalu banyak membaca hadis akhirnya kepanjangan lupa sama bismillah. Bedes, nancep banget sih abang satu ini. Maaf ya guys, gue cuma nge-reaction ya, gue nerjemahin. Takutnya kalian ada yang gak ngerti dengan bahasa Sunda, karena gue yakin penonton gue nih kan banyak banget dari luar negeri, di luar Jawa Barat yang nggak bisa bahasa Sunda, makanya gue terjemahin gitu ya. Ya. Cenah kudu nyaho ulas asihna. Ulas asih. Cek bismillah teh kunaon sia menang pantaran kitu. Nah. Diomean deui tah, tad. Nah, ya sirah. Lamun ceramah sing ecereug. Entong ngagoreng-goreng ka bapak aing ngajak-ngajak belut. Untung-untung siang ke warga Jawa Barat bakal ngerojok sia karahan ke. Karena siang geus ngagoreng-goreng gubernur Jawa Barat. Cacak-cacak anu geus dipilih ku masyarakat eta gubernur. Tah, salamna sing waras ustad. Nya diomean tah, adabna tah. Hadisna tadi omean deui ku sia. Hadisnya dibenerin. Nong asal jeplak deh hungkul. Salam sing waras. Aduh, adabnya dibenerin. Nggak usah ngajak-ngajak berantem sok jagoan paling tinggi. Ya, ingat ya, kalau Anda menjelek-jelekan gubernur yang dipilih oleh rakyat, maka Anda akan berhadapan dengan rakyat. Jadi jangan sok Anda. Sing tegrug sih ya. Emang harus orang-orang yang begini yang turun tangan. Kita mah nggak usah ngelihat aja. Kak Ustad anu ngagogoreng bapak aing nya. Langsung ini. Makanan dia ngajak ribut ke bapak aing. Emang dia boga kekuatan sakumaha euy ngajak ribut ke bapak aing. Bapak aing mah Jawa Barat sih ngadukung oge. Turun se Jawa Barat teh. Cik jadi ustad mah ustad we lah. Kita ngagoreng bapak aing segala rupa. Angguran dukung programna. Lain malah nyinyir ngagoreng karena nama-nama dosa we kalakuan teh. Mesti ditewak mampun-ampunan siang yang tadi hampura maneh. Kamu teu ngarti wae kana keterangan maneh mah. DJ pimpinan diserahkeun ka ulin ahlina tonggo kahancuranana. Tuh tah. Nggak usah sosokan nantangin, nggak usah sosokan ngejelekin. Jangan ceramah malah ngebanyakin dosa. Sebetulnya tuh gue tahu itu video yang lumayan lama ya. Ya mungkin terlewatkan beberapa minggu lah ya, atau mungkin 1 bulan. Tapi ternyata sekarang banyak yang ngebahas lagi nih. Terus, dipanggil Ustadz Careh guys. Careh itu kan kalau nggak salah, mohon maaf ya, itu nama binatang. Ya, nama binatang. Cuman gue lupa Careh itu binatang apa ya. Guys, gue ngerti dengan bahasa ini, cuman karena gue lupa gitu. Careh itu setahu gue nama binatang gitu. Kumaceng lamun aya kiai mawa proposal bolak-balik ke gubernur, kabupati minta duit eta kiai Careh. Maaf ya guys, gue cuma ngebaca ya. Gimana Ceng kalau misalnya ada kiai bawa-bawa proposal bolak-balik nemuin Pak Gubernur, nemuin Pak Bupati, minta duit. Itu namanya kiai Careh. Gue cuma baca. Oke, kita dengarkan. Ini pasti dia ngomong, nanti ada ustadz yang di belakang juga atau kayak yang di atas juga ikut ngomong, kita gas. Pak Dedi, gue masih bapak aing. Ya dari lihat di sini, dilihatnya dari sosok mana, sisi mana.
sudah di planning. Gubernur Jawa Barat musuh Islam, Gubernur Jawa Barat musuh pesantren. Dilihat dulu, cenah deh kayak kabar bahwa ke pesantren mah tepati perhatian. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur kena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur menyebutkan pesantren ancur kena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol, itu saya simpulkan gubernur blon, itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggerutna. Mudah-mudahan orang ulah jadi kiai care. Mana kiai care? Idza ra'aital alima yukhalitu sultana mukhalatatan kasiratan fa'lam annahu lisun fa'lam annahu lasun fa'lam annahu lusun. Lamun nempok kiai bulak-balik mau proposal ka bupati, proposal ka dedi, proposal ke pemerintah, minta duit, eta kiai care. Allahu Akbar. Care eta. Care eta. Care lah guys. Pedes nih, ini lebih pedes nih, lawannya Ustadz lagi. Jadi kalau ada kiai siapapun itu bolak-balik bawa proposal, nemuin pejabat, nemuin pemerintah ya, nemuin pejabat, nemuin bupati, nemuin KDM misalnya gitu ya, minta duit. Itu namanya Ustadz Care. Pedes banget ini. Ustadz siapa nih guys yang di atas? Tolong komentar ya, siapa nama Ustadz yang di atas Aceng ini, yang di atas ya. Ini keren banget gitu. Ada katanya seorang ustadz yang dari Garut itu. Oke, gaspol. Dia ceramah sambil duduk manis di atas kursi. Sambil dengan mengeluarkan, kalau menurut gue sih itu kata-katanya tidak pantas dikeluarkan dari mulut seorang ustadz ya. Segimana kesel, segimana benci, segimana nggak suka juga, setidaknya kalau sebagai ustadz itu harus memberikan contoh perilaku bahasa yang baik dan benar. Oke, nih sekarang Bapak ngebacot kayak begitu, mau coprak ke sana ke sini. Jangan tersinggung jika ada netizen yang memberikan bacotan-bacotannya terkait Bapak ya. Karena Bapak sendiri juga tidak memiliki etika, tidak memiliki bacotan-bacotan bagus untuk memberikan contoh, memberikan penilaian kepada rakyat terkait tentang Gubernur Jawa Barat. Oke, nih lihat videonya. Saur salire Pak Dedi, kumaha si Bapak aing? Ya, dari lihat di sini, dilihatnya dari sosok mana, sisi mana. Gitu, namanya orang apalagi gubernur kan akan kelihatan hebatnya, akan kelihatan oonnya, akan kelihatan apa saja akan kelihatan sudah muncul dari kebijakan-kebijakannya, pasti plus minus. Tapi menurut saya apapun keadaan gubernur kita, kasih kesempatan, apa saja yang dilakukan, kasih kesempatan, silakan dia untuk mengekspresikan, untuk menjelajahi. Seperti jelema kakara kawin, ulah waka ngatur pamajikan, cet, perhatikan heula. Ieu teh golongan tukang nyatu, golongan tukang dangdan, golongan tukang jebleh, golongan tukang gigi limringan. Baca heula. Oh. Nah, dari kata-kata yang terkait menilai sosok seorang istri, sosok seorang perempuan, apakah pantas dengan kata-kata tukang nyatu, tukang jebleh, tukang dandan? Apakah pantas seperti itu? Namanya seseorang laki-laki telah menikahi seorang perempuan, jangankan sebelum nikah, otomatis itu laki-laki sudah bisa melihat terkait si perempuannya yang akan nanti dijadikan istri. Sosoknya sebentar, ini bahaya nih kalau udah raster koti Bekasi ngamuk nih. Karena kemarin gue tungguin dia belum nongol gitu, sekarang dia baru ngebahas. Dia mengomentari dari sisi ketika si Ustadz ini ngebahas tentang sosok istri atau perempuan. Makanya dia langsung tuh sensitif. Gue paling seneng kalau dia sensitif. Gaspo. Seperti apa? Dan kalau bisa mah tuh berikan itu kata-katanya tuh yang halus, bisa kagak sih? Pak Ustadz, lu ngapa lu? Yang halus bisa nggak? Apakah sosok perempuan ini sosok yang suka makan, gitu kan? Suka ngegosip, suka dandan, kan enak kedengerannya ya. Ini nyatu, lu ngomong nyatu udah kayak sama binatang lu. Gemes gua seperti itu. Giri sendiri pengen dianggap benar lu. Giran bahasa lu kagak bisa dikontrol. Kebiasaan. Ada lagi nih videonya. Si ieu mah, seuceu mah sakodak sakedik ameng. Sakodak sakedik tuang. Oh, bakal jadi kudanil ieu mah ya. Dia juga di sini menyamaratakan kalau wanita yang suka makan dia katakan kudanil. Berarti di sini dia seorang ustadz tapi tidak bisa menjaga marwahnya seorang perempuan, seorang wanita. Wanita yang suka makan dia katakan kudanil. Lo kagak mampu emang ngasih makan wanita kalau maaf bentar Pok, adabnya nggak bisa dijaga ya. Kok masih dipanggil ya? Apa karena ketua ormas gitu? Ketua ini ya dia ya, apa sih
kayak semacam gerakan apa gitu ya, samalah ormas gitu mah. Ormas gitu mah. Mungkin karena itu kali dipanggilnya mah. Dan mungkin karena selalu diberikan panggung gitu kan. Hajar weh gitu kan gitu. Jadi dia merasa paling begini, dagunya ke atas gitu. Bakal jadi kudanil ya Maya. Dia juga di sini menyamaratakan kalau wanita yang suka makan dia katakan kudanil. Berarti di sini dia seorang ustadz tapi tidak bisa menjaga marwahnya seorang perempuan, seorang wanita. Wanita yang suka makan dia katakan kudanil. Lo kagak mampu emang ngasih makan wanita kalau lo punya bini tukang makan. Lo kagak mampu. Oh iya lupa, lo kan dapat duit buat ngasih empan keluarga lo itu hasil dari ya dana-dana fiktif. Bisa jadi kan? Makanya lo sesewot ini. Sekarang kan seperti Pak Gubernur beredar kemana-mana. Sudah di framing. Gubernur Jawa Barat musuh Islam, Gubernur Jawa Barat musuh pesantren. Dilihat dulu, cenah deui aya kabar bahwa ke pesantren mah tepati perhatian. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren ancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur blow on. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna. Lain ukur hanya sebatas miwir ngomong di bibir. Bagaimana? Bapak yang terhormat, Bapak Ustadz yang sok suci, sok benar, sok paling mengerti tentang agama. Oke. Pesantren yang gimana dulu yang menjadi musuhnya Pak Deddy Mulyadi? Hah? Kiai yang gimana dulu yang menjadi musuhnya Pak Deddy Mulyadi? Hah? Gua pengen nanya sama lu. Banyak loh kiai-kiai pesantren-pesantren lain yang mendukung terkait kebijakan-kebijakan dan tata cara kerjanya Pak Deddy Mulyadi. Ngapa? Hah? Nggak usah seolah-olah membawa nama agama, nama pesantren, nama kiai. Nggak semuanya sama seperti lu ya. Hah? Habis lu. Kecuali kalau pesantren ataupun kiai yang hanya mengejar duniawi terkait penyelundupan, penggelapan dana-dana hibah untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan perut sendiri. Oke. Itu menjadi musuhnya Pak Deddy Mulyadi, tapi gua dukung Pak Deddy Mulyadi harus diberantas model-model kayak begitu yang dikit-dikit membawakan nama agama. Iya benar. Ya, hanya untuk apa? Hanya untuk kepentingan sendiri. Dan di sini gue cuma pengen ngomong, ustadz yang modelan kayak begini tuh ustadz yang tolol, ustadz yang on, ustadz yang kurang ngajar, ustadz yang kagak punya otak. Kenapa gua berkata seperti ini? Gua tidak hanya omong-omong di mulut saja. Lu lihat aja video dia dari awal sampai akhir. Satu, dia merendahkan marwahnya seorang perempuan yang dia katakan dan dia samakan dengan binatang kudanil. Dia juga merendahkan sosok gubernur Jawa Barat dengan kata-kata tolol, kata-kata oon, kata-kata kurang ajar. Apakah pantas ustadz seperti itu? Lu mengkritik boleh mengkritik, tapi coba kritiklah dengan kata-kata yang santun. Hah? Di sini katanya terkait kiai masuk ke politik. Tidak bisa kalau tidak masuk politik, harus masuk politik. Boleh kiai atau pemaku agama masuk ke dunia politik, tapi ingat batasannya ya. Jangan sampai agama dijadikan tameng dalam berpolitik. Boleh masuk ke dunia politik, tapi harus tahu, sadar diri batasannya. Menjadi penengah, jangan hanya menjadi salah satu bagian dari politik yang mendukung salah satu kebijakan-kebijakan yang ujung-ujungnya kagak bener lah, begitulah ya. Boleh, silahkan, cuman dalam batasan sebagai penengah. Ya, jangan diperjualkan itu terkait agama di dalam politik. Udah muak gua yang pada menggunakan agama demi kepentingan sendiri. Masih banyak kiai ataupun pesantren yang setuju dengan kebijakan Gubernur Pak Deddy Mulyadi. Mohon maaf nih Pak ya, Bapak jangan tersinggung dengan kata-kata saya ini, karena Bapak juga memberikan contoh kepada warga, kepada rakyat dengan kata-kata kasar Bapak. Oke? Bapak harus bisa nerima, ya? Udah. Gila. Keren sekali para pemirsaku yang budiman yang cetar membahenol. Dan hari ini saya nyatakan Empop Ras Terkoti Bekasi adalah netizen tercetar dan membahenol. Pedas sekali gila. Aduh, tercetar membahenol udah ini mah. Oke guys, menurut gue udah puas, gue nggak perlu nyari yang mana-mana lagi karena netizen sebetulnya masih ada beberapa video.
ada bapak-bapak juga yang rambutnya putih ya, yang mengomentari Ustadz ini yang ngamuk juga, masih banyak lah. Cuma kebanyakan pakai bahasa Sunda gitu ya teman-teman ya. Gue capek nerjemahinnya. Gue sudah terwakilkan sama Mpok Raster Kuat di Bekasi. Habis lo ceng. Udah. Itu gua ngasih tahu aja ke panitianya tuh kalau misalnya habis ngundang dia itu acara ceramah itu, tolong sediain tisu yang panjang ya atau yang banyak tisunya ya, karena untuk ngelapin mic-nya itu karena muncat-muncat tuh. Jigong. Canda guys ya. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Semoga tayangan ini bisa menghibur kalian dan mohon maaf kalau ada kata salah pada saat saya mau konten ini. Thank you so much. Yang udah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.